dosen dan asisten pengajar mata kuliah keamanan perangkat lunak. Di sini kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan pekerjaan proyek kami yang dengan judul aplikasi deteksi keaslian file dengan hash algoritma SHA 256 dan digital signature RSA untuk pengamanan data digital. Sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama dimulai dari saya, yaitu Ferry Marcel Marpaung dengan NIM 1142-2014. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Syahrial Jeremia Sinaga dengan NIM 11422045. Perkenalkan, nama saya Gita Marcelina Pitupulu dengan NIM 114222054. Berikut adalah poin-poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kami pada waktu ini, saat ini. Yang pertama akan dimulai dengan pendahuluan, kemudian akan dilanjutkan dengan masalah dan tujuan, kemudian ada metode, ada desain sistem yang kami bangun, kemudian implementasi sistemnya, kemudian kami akan mendemokannya, kemudian kami akan membahas hasilnya, kemudian kami akan memaparkan kesimpulannya, dan kami akan menutupnya. Kemudian presentasi saya sampaikan kepada teman saya Divana Pitupulu. Pendahuluan. Dalam era digital yang terus berkembang, pengelolaan dan distribusi file secara elektronik menjadi kebutuhan penting di berbagai sektor seperti bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Namun, tantangan utama yang muncul adalah menjaga keaslian dan integritas file selama proses pengiriman. Karena file yang dimanipulasi dapat menimbulkan risiko seperti pelanggaran keamanan dan penyalahgunaan data. Metode deteksi keaslian file berbasis hashing dan tanda tangan digital menawarkan solusi efektif. Fungsi hashing seperti SHA-256 menghasilkan nilai hash unik yang berubah jika file dimodifikasi, sehingga memudahkan deteksi perubahan. Sementara itu, tanda tangan digital RSA memungkinkan validasi identitas pengirim dan memastikan file tidak berubah selama pengiriman. Yang selanjutnya adalah masalah dan tujuan. Masalah yang dialami adalah keamanan data digital menjadi tantangan penting dalam era modern, terutama dalam pengiriman dan pertukaran file. Terdapat beberapa masalah utama yang perlu diatasi, yaitu 1. Pemalsuan data, 2. Kerusakan data, 3. Peniruan identitas, 4. Kurangnya sistem untuk memastikan keaslian file. Keamanan informasi yang tidak memadai dapat berakibat fatal, seperti kebocoran data sensitif, pelanggaran privasi, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mendeteksi modifikasi dan memastikan keaslian file secara efektif. Tujuannya adalah proyek ini bertujuan untuk 1. Mengembangkan sistem keamanan file digital, 2. Memastikan aspek keamanan informasi utama, 3. Membuktikan keandalan dan efektivitas metode, 4. Mengurangi risiko keamanan file digital. Dengan pencapaian tujuan ini, proyek diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebutuhan keamanan data digital. Selanjutnya adalah metode. Tahapan pelaksanaan proyek ini terdiri dari 1. Identifikasi masalah, ancaman terhadap keamanan file digital. 2. Pengumpulan data berupa dataset file dengan berbagai format seperti format JPG, PDF, TXT, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek keamanan informasi ada 4, yaitu confidentially, menjaga kerahasiaan data dari pihak tidak berwenang. 2. Authentication, memastikan identitas pengirim. 3. Integrity, memastikan data tidak berubah selama pengiriman. 4. Non-repudiation, menjamin pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim data. Yang keempat adalah implementasi algoritma. Algoritma yang digunakan adalah SHA-256 dan RSA. SHA-256 digunakan untuk menghasilkan hash unik, dan RSA membuat dan verifikasi tanda tangan digital. Yang kelima adalah pengujian sistem. File diuji untuk mendeteksi modifikasi dan verifikasi autentikasi. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas, dan autentikasi, tapi juga dapat diimplementasikan secara praktis untuk berbagai jenis file digital. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram alur dari aplikasi yang kami kembangkan. Pertama, kita akan membuat sebuah kunci yang memiliki private key dan public key dengan extension .pen.
Kemudian kita bisa melakukan dengan memilih mode dengan mode pengirim maupun mode penerima, di mana mode pengirim itu dia dapat menginput file seperti dokumen, TXT, gambar, dan PDF. Selanjutnya dokumennya akan dihas menggunakan SHA-256, kemudian ditandatangani menggunakan RSA private key yang udah dihasilkan di awal. Kemudian filenya diproses, setelah itu diberi tanda tangan dan disimpan di file signature. Selanjutnya metode penerima, di mana kita memasukkan file yang dihasilkan dari mode pengirim, kemudian memasukkan dokumen yang sudah ditandatangani atau .signature. Kemudian kita akan melakukan verifikasi tanda tangan menggunakan RSA public key. Setelah itu kita akan membandingkan hasil has yang dilakukan di mode pengirim dan juga di tanda tangan yang sudah diverifikasi. Jika perbandingan hasnya valid, maka dokumen tidak diubah sama sekali atau masih murni. Jika tidak valid, dokumen atau filenya sudah dimodifikasi. Selanjutnya, implementasi sistem yang kami gunakan menggunakan teknologi Python dengan front end menggunakan HTML5 dan penghubungnya menggunakan Flex, merupakan teknologi dari Python juga, di mana fitur utamanya kami membuat public dan private key, kemudian melakukan hash file menggunakan SHA-256, dan melakukan verifikasi tanda tangan digital menggunakan RSA. Baiklah, sekarang saya akan menjalankan aplikasi atau mendemokan aplikasi kami. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kami kembangkan. Yang dimana tahap awal yang kami lakukan yaitu menggenerate public key. Seperti ini, ada button generate public key, di mana key generated atau key-nya sudah berhasil dibuat, yang disimpan di file .key yang ada di sini. Selanjutnya kita akan masuk menggunakan mode sender atau melakukan tanda tangan pada file dokumennya. Kita akan mengupload sebuah file. Oke. Sini ada file yang sudah kami siapkan. Saya akan membuat menggunakan dokumen menggunakan ekstensi PDF dulu. Ya, Garuda. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan private key yang digunakan untuk melakukan tanda tangan digital yang sudah kita generate tadi di awal. Ini key-nya, private key. Kemudian kita proses. Kemudian diarahkan ke halaman result signature, di mana resultnya sudah tanda tangannya sudah disimpan dengan execution time-nya yaitu 1:18 detik. 1:18 detik. Kita kembali ke mode receiver atau mode
pengirim atau penguji untuk mendeteksi bahwa filenya sudah diverifikasi atau sudah ditandatangani atau tidak. Pertama kita masukkan public key-nya. Oke, ini dia public key-nya. Setelah itu kita masukkan signature filenya. Signature filenya. Nah, setelah itu mana dia tadi? Waduh. Coba kita gunakan signature yang ini. Oke, kemudian kita proses. Semoga valid. Nah ya. Hasil resultnya valid atau tidak ada diubah sama sekali dengan time taken for verifikasinya yaitu 0,35 second. Kita akan mencoba jika filenya kita ubah dan harusnya dia invalid. Oke, kita akan coba keluar dulu lagi. Atau untuk yang dia invalid atau ada diubah pada filenya. Pertama kita masukkan filenya dulu. Kita file yang sudah kami siapkan. Nah, masukkan .txt. Selanjutnya private key masih tetap yang sama. Kemudian kita proses. Jing. Oke. Signaturenya telah berhasil disimpan. Selanjutnya kita kembali ke mode receiver. Dan kita akan coba mengubah sedikit filenya dengan menambahkan satu spasi atau satu karakter, beberapa karakter. Oke, masukkan kemudian filenya yang sama. Ya, ini tadi ini udah kita ubah di previewnya. Nah, signature yang kita buat di awal tadi kita akan coba masukkan. Ini dia signature. Mana tadi ini? Kita open. Yang mana jika kita memprosesnya maka hasilnya invalid karena kita telah mengubah dokumennya, keaslian dari dokumennya. Nah ya, signature invalid. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan tanda tangan yang berbeda. Contoh kita masukkan tanda tangan yang si Garuda AC tadi. Yang ini. Otomatis ya hasilnya invalid. Oke. Baiklah, begitu hasil demo yang dapat kami sampaikan dari kelompok 16, yaitu melakukan tes atau mengecek keaslian file menggunakan DSA dan RSA. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Rimer Paung. Baiklah, setelah demo yang disampaikan oleh teman saya tadi, saya akan menyampaikan tentang hasil dan pembahasan yang kami dapat dari aplikasi kami. Jadi pada aplikasi kami akan melakukan pengujian terhadap 4 jenis file yang berbeda dengan ukuran yang sama yaitu 1 MB. Di sini terdapat 4 ekstensi file yaitu dengan ekstensi TXT, Docs, JPG, dan PDF. Kemudian kami menyamakan ukurannya yaitu dalam ukuran 1 MB. Di sini dalam pengujiannya kami mendapatkan waktu hashing dan waktu tanda tangannya itu untuk yang TXT waktunya ada 0,07 detik, untuk Docs waktunya 0,11 detik, untuk yang JPG waktunya 0,18 detik, dan untuk yang PDF 0,09 detik. Kemudian waktu verifikasi untuk TXT adalah 0,01 detik,
waktu untuk docs 0,01 detik, waktu untuk JPG 0,03 detik, kemudian untuk PDF 0,01 detik. Kemudian dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa waktu hashing dan pembuatan tanda tangan itu ada di rata-ratanya itu 0,07 detik sampai 0,18 detik untuk file yang sama, maksudnya untuk ukuran file yang sama yaitu ukuran 1 MB. Kemudian waktu rata-rata untuk verifikasinya adalah ada di waktu 0,02 detik. Kemudian dari aplikasi yang kami kembangkan, aplikasi ini dapat mendeteksi perubahan file dengan akurasi 100%. Jadi setiap ada perubahan dapat kita ketahui menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sini kami memaparkan contoh dokumen yang valid atau invalid. Di sini valid dikatakan jika file itu belum pernah diubah sama sekali. Jadi signature-nya masih valid dan hash-nya masih sama. Dalam gambar ini kita lihat bahwa hash dari sender dan hash dari receiver masih sama. Yang ini menyatakan bahwa filenya masih sama, belum ada diubah sama sekali, baik itu isi maupun ekstensinya. Kemudian contoh invalid di sini terjadi karena hash-nya sudah berbeda. Jadi ketika hash-nya diekstrak, nilainya sudah berbeda satu karakter saja, itu menyebabkan itu menyatakan bahwa filenya adalah file yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian lanjut ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari aplikasi kami ini bahwa aplikasi kami terbukti andal dalam menjaga integritas dan autentikasi file digital, baik dalam berbagai ekstensi, baik itu foto, dokumen, bahkan video. Kemudian dari hasil pengujian tadi bahwa kami dapat mendeteksi 100% apakah file itu sudah pernah diubah atau tidak sebelumnya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk hashing dan pembuatan tanda tangan cukup cepat, dari kisaran 0,07 sampai 0,18 detik tergantung ukuran file. Kemudian waktu verifikasinya juga lebih cepat dari waktu pembuatan tanda tangan, yaitu 0,0 detik rata-rata untuk file 1 MB. Kemudian keunggulan sistem ini, dia peka terhadap perubahan data sekecil atau 1 bit saja. Dapat kita lihat perubahan karakter pada nilai hash, itulah yang membuat filenya menjadi tidak valid lagi. Kemudian sistem ini dapat mendeteksi file yang sudah pernah diubah atau mungkin sudah pernah disalahgunakan sebelumnya, sudah pernah berpindah tangan ke orang-orang yang seharusnya tidak memiliki file itu. Kemudian di sini kami memberikan efektivitas, yaitu bahwa kami dapat memastikan file itu sudah pernah dimanipulasi atau belum. Saya rasa sekian presentasi untuk proyek kami. Kami bertiga menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat pagi.